Pemirsa, selamat bertemu kembali pada acara HSD on Q, sebuah acara bincang-bincang yang selalu mengangkat masalah-masalah yang aktual dalam masyarakat. Bulan lalu, suatu harian yang terkemuka di ibu kota mengangkat headlines tentang petani. Katanya, produksi naik, tapi petani tetap miskin. Malah ada istilahnya, petani terjajah di lahannya sendiri. Udah sering kita dengar hal-hal seperti begini, apalagi beberapa tahun yang lalu terjadi lonjakan harga pangan yang begitu cepat, sehingga petani pun banyak yang menjadi semakin miskin. Kita beruntung sekali hari ini ada dua orang pakar. Seorang pakar yang betul-betul praktisi selama ini duduk di pemerintahan, yang seorang lagi mengembangkan ilmu tetap di perguruan tinggi. Yang pertama ini adalah Profesor Kaman Nainggolan. Selamat datang, Wan. Ya, selamat. Dan kedua ini juga Profesor Hermanto Sregar. Udah profesor kan kok? Udah, Bang. Oh, itu. Betul loh, ini pembantu rektor 1. Dua, Bang. Di PB. Nah, kalau beliau ini sekarang staf ahli menteri. Kemana-mana dia yang kerja kiri kanan. Kita mulailah dulu dengan Kaman, karena kau policy maker. Betulnya apa sih keadaan sebenarnya di mana? Apakah dusta orang-orang di di koran itu, atau terlalu dramatisasi atau gimana? Ya, sebenarnya kan kita baru melakukan tahun 2009 Maret itu kan ada semacam oleh BPS dilihat kembali ya berapa sih kemiskinan kita. Jadi yang saya ingat itu kira-kira dibandingkan 2008 ya, itu kira-kira turun tingkat kemiskinan as a whole 2 juta ya, 2 juta orang, 2 juta head count. Ya, head count. Jadi 14,15% lah sekarang ini. Kita anggap kalau itu kita prediksi sekarang more or less begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dulu sekitar 2008 kan dunia dikejutkan oleh krisis pangan global ya. Sekarang sudah mulai recover. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, saya baru lihat data sampai Februari, declining, harga declining. Jadi memang di Indonesia, apalagi pas sekarang ini musim panen, itu memang harga global juga menurun, tetapi ada untungnya juga, efektif 1 Januari kemarin, HPP kan sudah kita adjust. Cuma memang ada kebutuhan juga untuk menyesuaikan harga pupuk. Kita tahu pupuk ini sangat dominan untuk mendongkrak productivity kan, jadi inovasi di sektor pedesaan. Jadi saya pikir ini memang masalah umum di negara berkembang. Ya, perkara bahwa itu naik atau turun, ini kan BPS lah yang melihat nanti. Memang kita bisa, ini mungkin logik saja yang main sehingga terjadi headline semacam itu ya. Jadi menurut saya kita tidak bisa menarik kesimpulan untuk apakah tambah miskin atau sebagian mungkin ya, tetapi as a whole itu baru hipotesis. Itu baru hipotesis. Apa betul nih Toh? Apa yang beliau bilang? Atau bela pemerintah dia nih? Bukan bela pemerintah. Jadi saya lihat gini Pak. Jadi kemiskinan itu ya, walaupun sudah menurun, tapi orang tetap lihat absolutnya gitu. Iya. Memang dia trennya sudah menurun, tapi absolutnya masih besar. Betul. Itu satu. Setuju kalau itu. Ya. Yang kedua, barangkali ya memang bagus ya, ada achievement yang cukup bagus, swasembada beras gitu ya. Tapi dalam pandangan kami ya, paradigmanya harus dirubah gitu. Nggak cukup kalau kita paradigmanya self-sufficiency. Tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana membuat petani sejahtera gitu. Betul. Itu berbeda sekali itu. Sebab memang data juga pengalaman di tempat lain ya, peningkatan produksi itu tidak selamanya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Betul. Produksi meningkat, yang paling sejahtera itu sebetulnya kan traders. Ya. Karena apa? Traders itu dengan suasana yang informasi yang asimetrik, dia pada waktu harga katakanlah naik ya, yang dia berikan kepada petani kenaikan tuh jauh proporsional di bawah dari dia. Tapi pada saat rendah dia tekan gitu. Tapi sekarang Toh, ini ada ICT. Kalian pakai nggak nih orang-orang dari perguruan tinggi ini ICT untuk
menyeimbangkan sedikit asimetri yang begitu besar itu? Kalau dalam konteks di perguruan tingginya sudah mulai kita pakai, Jadi beberapa contoh lah ya untuk yang kita bina-bina gitu ya, itu udah menggunakan seperti itu. Kita lihat juga pengalaman di India juga kan, mereka itu untuk penyuluhan itu kan pakai handphone aja itu, jadi diseminasi informasi kapan musim tanam dan sebagainya. Ini kan sangat murah sekarang kan. Kan harga juga bisa ditransmisikan kan jadinya. Harga bisa ditransmisikan. Nah ini barangkali Kementerian Pertanian nanti harus contoh tuh. Gitu.